Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Night Hunter. Film ini rilis pada tahun 2019 berkisah tentang seorang pria yang bernama Marcel. Dia adalah seorang anggota polisi, yang dimana di kotanya telah banyak kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap wanita muda, di mana korbannya adalah anak dan istri dari seorang hakim. Diri Marcel akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film, diperlihatkan seorang wanita yang tengah kabur dari sosok misterius, hingga akhirnya memutuskan untuk melompat dari sebuah jembatan dan terjatuh di atas truk muatan kayu yang melintas di bawahnya. Marcel yang merupakan anggota kepolisian kini tengah berada di rumah mantan istrinya untuk mengantar anak perempuannya yang bernama Vic sekolah. Marcel yang mengetahui bahwa anak perempuannya sekarang sudah mulai beranjak dewasa dan mulai dekat dengan teman lelakinya, turut memberikan nasihat agar anaknya itu lebih waspada terhadap laki-laki manapun. Di sebuah tempat makan terlihat Lara yang mengobrol dengan sesosok pria parubaya, yang diketahui merupakan pria hidung belang, dan keduanya kini berencana untuk menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, pria hidung belang tadi mulai membuka pakaiannya. Namun saat itu juga, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung memukul kepalanya dari belakang hingga membuat pria hidung belang tadi langsung pingsan. Diketahui pria tersebut bernama Cooper dan ia baru saja mengebiri pria hidung belang tadi karena alasan yang belum disebutkan. Di sana Cooper memberikan obat untuk menyembuhkan pria hidung belang tersebut serta mengancamnya agar tidak menghubungi polisi. Marcel yang kini berada di sebuah lokasi tempat ditemukannya sosok perempuan yang sempat diperlihatkan di awal film. Marcel dan polisi lainnya telah menyelidiki kasus kematian perempuan tersebut yang diduga merupakan korban pemerkosaan, karena ditemukan adanya bekas luka di sekujur tubuhnya. Juga ditemukan fakta baru yang menunjukkan ternyata korban telah diberi obat perangsang dan pil KB sebelumnya. Anehnya korban juga mengalami kerusakan pada gendang telinganya, namun tidak ditemukan adanya kerusakan di kepala. Di tempat Cooper, pria tua itu memberikan Lara sepasang anting yang telah diberi transmitter, yang bisa memancarkan sinyal untuk memberitahu lokasinya saat beraksi. Ternyata Cooper dan Lara sering melakukan aksi penjebakan pada pria hidung belang, yang tujuannya adalah untuk mengebiri mereka semua atas perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada para wanita. Lara pun kembali mencari korban dan rencana pertemuan dengan calon korbannya dilakukan di sebuah kafe. Setelah cukup lama ia menunggu, Lara tidak melihat juga sosok pria yang ditunggunya, hingga akhirnya ia melihat calon korbannya yang ternyata sudah dari tadi mengawasinya dari tempat parkir. Cooper yang datang terlambat kini harus mengejar Lara dengan menangkap sinyal yang diperoleh melalui antingnya. Setelah Cooper mulai dekat dengan mobil yang membawa Lara, Cooper pun mengalami tabrakan yang membuatnya kehilangan sinyal, sehingga Lara pun tidak terlacak lagi. Pengendara mobil yang ditabrak itu langsung keluar bersamaan dengan mobil polisi yang sedang berpatroli. Cooper pun kini harus dibawa di kantor polisi dan diminta untuk menjelaskan semua yang terjadi. Ternyata Cooper merupakan seorang mantan hakim yang tengah sukses memecahkan banyak kasus besar, termasuk juga kasus yang sempat terjadi di kantor kepolisian tempat Marcel bekerja. Dan Cooper telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, karena istri dan anak perempuannya tewas dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itulah sehingga Cooper sangat marah terhadap hidung belang yang ada di kota tersebut. Di ruang interogasi, Cooper selalu membahas tentang kasus penculikan Lara, yang kini telah dalam bahaya. Akhirnya Marcel dan timnya yang juga sedang menyelidiki kasus penculikan wanita memutuskan untuk bekerja sama dengan mantan hakim tersebut. Pencarian dilakukan dengan beberapa anggota polisi lainnya dan dibantu oleh sebuah drone untuk menemukan sinyal Lara. Hingga akhirnya penyergapan pun dilakukan di sebuah rumah yang telah menjadi sumber sinyal tersebut. Di rumah itu juga, Marcel menemukan perempuan lain yang sebelumnya diculik. Salah satunya bernama Julie beserta dengan Lara yang terlihat ketakutan di dalam sebuah kamar. Lalu ditangkaplah Simon yang diduga menjadi dalang dari aksi penculikan tersebut. Di kantor polisi, Simon diinterogasi oleh Russell, justru memperlihatkan gelagat yang aneh.
Ia terlihat seperti orang dengan masalah gangguan mental, yang membuat emosinya sangat labil. Bahkan pertanyaan yang diberikan pun tidak dijawabnya, sambil menangis ia malah meminta agar dirinya dipulangkan ke rumahnya. Sementara Marcel yang mendapat laporan tentang temuan sebuah barang yang menjadi alat untuk merusak gendang telinga para korban Simon. Dia dengan penuh amarah mengebrak meja di sana, yang semakin membuat Simon terlihat sangat ketakutan. Polisi juga menemukan banyak DNA yang didapat dari lokasi rumah Simon, termasuk beberapa barang dan foto wanita yang diduga berasal dari para korban yang sudah diperkosa dan dibunuh di sana. Sementara itu, 6 polisi yang tengah berada di basement rumah Simon tiba-tiba tewas di tempat karena menghirup semacam gas beracun yang keluar dari pipa. Polisi yang mendapat laporan itu pun langsung marah hingga akan memukul Simon karena merasa rekan timnya telah dijebak olehnya. Lalu di tengah insiden itu, Simon mulai mengamuk, dan ketika dipancing oleh Russell, pria tersebut mulai menceritakan tentang sebuah permainan penyiksaan yang diberi nama Winterbird. Kini polisi mulai kebingungan dengan sosok pelaku penculikan wanita yang sebenarnya, karena sampai sekarang Simon masih terus berontak ketika diinterogasi. Dan kejadian pembunuhan 6 polisi itu juga mengindikasikan seolah ada sosok lain di balik Simon. Sedangkan pengakuan Julie pada Russell justru mengarah kepada Simon, yang menyebut bahwa sosok yang menyekapnya selama ini memiliki emosi labil dan sering berubah-ubah. Kadang Simon berlagak seperti seorang difabel, namun kadang ia juga terlihat layaknya orang normal. Tak berhenti sampai di situ, sekarang polisi kembali dikejutkan dengan ledakan sebuah mobil anggota polisi lainnya yang terparkir di dekat kantor. Di tengah kekacauan itu, polisi kini mendapat fakta baru mengenai kasus lama tentang pembunuhan wanita bernama Annie, yang diketahui merupakan ibu kandung dari Simon. Dari data kepolisian disebutkan bahwa Annie tewas karena bunuh diri di tahun 1995, dan ia sempat menjadi korban penculikan dan pemerkosaan di tahun 1986, hingga akhirnya ia dibuang di danau, namun berhasil menyelamatkan diri. Dalam kondisinya sedang mengandung Simon. Sementara di rumah Cooper, Russell dan Glasgow terlihat sedang mencari data-data yang mereka butuhkan dari komputer Cooper. Dari sini juga diketahui bahwa Lara merupakan anak angkat dari Cooper, yang selama ini selalu dipenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk rumah mewah yang sekarang sedang ditempatinya bersama Cooper. Lara juga menilai bahwa Cooper merupakan sosok yang baik dan tidak seperti kebanyakan pria lainnya yang hanya berpikir tentang apa bahasa saja. Di waktu yang sama, Marcel berbincang dengan Cooper di sebuah perpustakaan. Di sana, polisi itu tampaknya sudah mengetahui tentang aksi kebiri yang kerap kali dilakukan oleh Cooper pada semua pria hidung belang di kota tersebut. Cooper menjelaskan bahwa semua aksinya itu merupakan hukuman yang pantas untuk para pelaku kejahatan seksual. Ia menganggap bahwa selama ini hukuman yang diberikan oleh negara tidak akan membuat para pelaku menjadi jerah, dan selalu saja terjadi kejahatan yang sama setiap kali pelaku itu bebas dari tahanan. Ditambah lagi dengan kasus yang sempat menimpa istri dan anak perempuannya. Kata mengherankan bila pada akhirnya Cooper pun bekerja sama dengan Lara untuk melakukan aksi tersebut, yang dianggapnya sebagai hukuman yang pantas untuk para penjahat kelamin. Sementara itu, si mantap Russell yang memiliki ilmu psikologi berusaha untuk mendalami kejiwaan dari Simon dengan berdandan seksi dan terbuka. Dia menginterogasi tahanan itu dengan banyak pertanyaan dan diiringi dengan pancingan agar Simon bergairah dan mau mengungkapkan fakta sebenarnya. Pada saat Russell mulai menyadari adanya sosok Simon yang lain, dia pun mulai mendapat beberapa jawaban dari tahanannya itu. Simon bahkan sampai mengungkapkan bagaimana ibunya dulu memperlakukannya layaknya binatang dalam kurungan. Tapi tak berlangsung lama. Simon berubah jadi amarah dan langsung menyerang Russell dan berniat untuk memperkosanya. Untungnya saat itu juga polisi lainnya datang dan menahan Simon. Russell yang terlihat masih syok karena serangan dari Simon dikagetkan dengan sebuah paket berukuran besar yang tertulis nama Marcel sebagai pengirimnya. Ia juga menemukan kertas yang bertuliskan Winterboard yang mengingatkannya pada jenis permainan yang selalu dikatakan Simon selama ini. Dan petugas polisi wanita itu diduga jika paket tersebut berisikan bom dan menyuruh semua petugas lainnya untuk keluar dari gedung tersebut. Di rumah Glasgow, anggota polisi yang juga merupakan rekan kerja dari Marcel dan Russell baru saja tiba di sana. Namun ia dikagetkan dengan kondisi kekasihnya yang pingsan serta anak mereka yang masih bayi itu sudah tidak ada lagi. Di sana ia juga menemukan sebuah pesan dari si penculik agar mengeluarkan Simon yang masih berada di kantor polisi. Demi keselamatan anaknya yang telah diculik, dengan cepat Glasgow kembali menuju ke kantornya.
yang saat ini kacau karena isu paket bom yang baru saja diterima oleh Russell. Akhirnya Glasgow pun membebaskan Simon dengan menggunakan seragam polisi untuk mengelabui petugas lainnya. Hingga tibalah ke sebuah lokasi di mana Simon telah dijemput oleh sosok misterius. Marcel yang menyadari adanya kejanggalan dari paket itu pun langsung menuju ke ruangan tahanan Simon. Dan benar saja tahanannya itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia yang sangat yakin bahwa isi paket tadi bukanlah sebuah bom. Ia pun langsung mendekatinya bersama dengan 2 petugas penjinak bom. Dan saat kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah bayi, yaitu anak dari Glasgow, yang tadi sempat diculik oleh sosok yang masih misterius dan itu jebakan, agar Simon bisa keluar dari sana. Di kantor polisi, berkas ini kembali dibuka, dan penyelidikan tentang sosok pria yang telah menculik dan menghamilinya pun terarah pada seorang pria bernama David, yang sekaligus juga merupakan sosok pria tua yang sempat mengalami kecelakaan mobil dengan Cooper di awal film. Tanpa menunggu lama, Marcel dan timnya pun bergegas melakukan penangkapan pada sosok yang diduga merupakan ayah kandung dari Simon, yang kini diketahui telah tinggal di sebuah apartemen. Sesampainya di lokasi, Marcel dan timnya dikejutkan dengan keberadaan Simon di lokasi, yang diketahui baru saja membunuh David. Saat itu juga mereka langsung menangkap Simon. Sementara itu Cooper yang baru tiba di rumahnya menyadari bahwa Lara sudah tidak ada di sana. Dan komputernya pun ternyata telah diretas oleh seseorang yang telah masuk dan menculik anak angkatnya itu. Cooper langsung melaporkan semua kejadian yang dialaminya kepada Marcel, dan menuntut agar pihak kepolisian bisa segera menemukan Lara. Kalau tidak biar dirinya saja yang akan mencari dan menghukum si penculik dengan caranya sendiri. Simon kini meminta kepada Russell agar ia diberikan kesempatan untuk bisa meminta maaf di hadapan publik atas semua aksinya selama ini, ketika sudah berada di pusat kota. Dengan banyak pasang mata yang melihatnya, Simon justru kembali mengacaukan dan menghina semua korbannya. Polisi pun langsung menghentikannya dan mengamankan Simon dari amukan keluarga korban yang hadir di lokasi itu. Cooper yang juga berada di sana memutuskan untuk mengikuti mobil yang membawa Simon. Hingga di tengah jalan ia memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke mobil Simon, agar bisa menghabisinya dengan caranya sendiri. Naasnya ketika mobil itu terguling, dan Cooper berhasil meraih Simon, Cooper dikejutkan dengan munculnya sosok misterius dari belakangnya, dan sosok itu langsung menembaknya. Ternyata sosok misterius itu adalah Simon yang pernah ditangkap polisi sebelumnya dan merupakan difabel. Sementara sosok Simon yang telah membunuh David adalah saudara kembarnya sendiri. Di sini sebut saja namanya Stuhl, yang terlihat normal namun memiliki jiwa psikopat dalam dirinya. Mereka merupakan kembar identik sehingga sulit untuk dibedakan. Kali ini diperlihatkan Marcel yang mengamati rekaman CCTV di ruang tahanan Simon. Kini Marcel menemukan adanya kejanggalan, dan dia baru menyadari ternyata Simon tidak memiliki kepribadian ganda, melainkan ada 2 sosok yang sangat berbeda. Simon difabel yang pertama ditangkapnya terlihat sedang menulis dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Simon si pembunuh yang ditangkap karena membunuh David terlihat menulis dengan menggunakan tangan kiri. Kini Marcel pun menyadari ternyata Simon merupakan kembar identik. Dan saat itu juga, ia memutuskan untuk mengejar rombongan polisi yang membawa Simon. Tapi sayangnya ia hanya menemukan jasad Cooper yang telah tewas ditembak. Sedangkan Russell telah dibawa oleh si kembar Simon. Marcel juga mendapat keterangan dari anggotanya yang berada di sana bahwa Simon ada 2 dan salah satunya mengatakan akan mengambil Russell. Sedangkan Simon yang satunya lagi mengatakan akan tetap bersama wanita yang lebih muda yaitu si Lara. Polisi itu juga mengatakan sempat mendengar soal permainan Winterbork tanpa mengerti maksud dari kata tersebut. Di kantor polisi, Marcel yang sempat mendengar kata Winterbork mencoba memahami arti kata tersebut. Akhirnya Marcel menemukan arti kata tersebut, yang merupakan ajaran dari kepercayaan tertentu yang menyembah berhala, dan melakukan pengorbanan hewan dengan membakar atau menenggelamkannya. Kata itu juga yang selama ini kerap diucapkan oleh Simon, serta memiliki makna sama dengan rekaman Annie saat menjalani terapi. Dari sini Marcel menemukan alat penghilang sinyal, yang selama ini terpasang di boneka beruang milik Stulz. Dan setelah Marcel mencabutnya, maka sinyal dari Lara pun terdeteksi, yang menunjukkan pada sebuah lokasi danau yang jauh dari kota. Di waktu yang sama, si kembar Simon terlihat mempersiapkan permainan Winterbork di sebuah danau beku dengan 2 kantong plastik berisi Russell dan Lara, di mana di dalam kantong plastik tersebut telah dilumuri dengan minyak. Dan kedua kembaran itu kini melempari plastik tadi dengan bola-bola api dari tepi danau.
Pada saat permainan baru dimulai, polisi pun tiba di sana dan si kembar Simon pun kabur ke arah hutan. Marcel dan beberapa polisi lainnya kini memburu si kembar Simon dengan masuk ke dalam hutan. Ternyata Russell yang ikut ke sana, malah ditangkap oleh Stultz. Sementara Marcel berhasil menangkap Simon. Sekarang mereka melakukan barter sandera, masing-masing berada di tengah danau beku. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, Stultz mengancam Russell dengan menembaki permukaan es yang ada di bawahnya, hingga membuat sebagian es pun menjadi retak, seolah tak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Marcel pun melepaskan Simon dengan menyuruhnya agar berlari ke arah kembarannya dan memeluknya segera. Karena begitu polos, Simon pun menuruti perkataan Marcel. Hingga akhirnya permukaan danau beku yang tak kuat menahan bobot kedua tubuh si kembar itu pun retak dan mengakibatkan keduanya tercebur di air yang sangat dingin. Akhirnya kini si kembar Simon meregang nyawa. Sedangkan Marcel yang sempat ditembak oleh Stultz berhasil diselamatkan oleh Russell. Terlihat Lara yang begitu tegar merelakan kepergian Cooper yang merupakan ayah angkatnya. Sementara V yang dijemput Marcel mendapat kejutan dari ayah yang disayanginya itu. Marcel kini telah menemukan sosok istri yang tepat untuknya dan ia adalah Russell. Dan film pun berakhir. Membahagiakan. Sepenggal kata untuk film Night Hunter yang rilis tahun 2019 ini. Jagalah setiap wanita yang ada di dekat kita, ibu, anak, istri, semua orang yang kita sayang. Karena niat jahat dari seseorang kita tidak akan pernah tahu. Niatnya apa? Di mana tempatnya? Pelakunya siapa? Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.